Up Radio 98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Selamat siang Upmini, apa kabar Anda? Kembali lagi sharing and hearing seperti biasa. Setiap hari Jumat jam 11 lebih 15 menit kita akan bersama-sama belajar dengan tamu-tamu yang kita undang dalam program ini. Tentu saja masih dengan serangkaian para penulis atau pengisi buku Estri, dan salah satunya hari ini dulu pertama beliau ini membuka gitu ya sebagai ketua suku, dan sekarang menjadi closing dari beberapa teman-teman yang sudah kami hadirkan. Ada 19 ya dengan Mbak Sanas ini. Kita kembali menghadirkan Mbak Sanas Winanto Nugroho. Beliau adalah founder dari Rorokenes dan juga brand aktivis Semarang, Mbak ya, dan juga salah satu pengurus Kadin Jawa Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Sanas, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Yu, salam sehat. Amin, amin, amin. Iya, Mbak, kita lama ya tidak bertemu, tetapi hati kita selalu bersama. Amin. Baik, Mbak Sanas, ini perjalanan yang panjang walaupun hanya 2 tahun masa pandemi ini ya. Dan teman-teman di Estri luar biasa, saling menguatkan. Kemudian ada jalan keluar bahwa situasi ini adalah sesuatu yang bukan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi realistis, banyak tanggung jawab yang harus ditanggung di situ. Nah, Mbak Sanas melihat situasi seperti ini, Mbak Sanas menuliskan bahwa Rorokenes adalah sebuah laboratorium. Ini kalau laboratorium kan hanya untuk mencari Mbak? Ada virus, kemudian mencari penangkalnya gitu ya. Jadi untuk eksperimen dan lain sebagainya. Langsung saja, karena kita sudah tahu banget siapa Mbak Sanas dengan Rorokenesnya. Apa maksud dari Rorokenes sebagai laboratorium untuk Mbak Sanas sendiri, Pak? Jadi gini kan, setiap usaha itu pasti kalau misalnya kita lagi bangun usaha ya Mbak, ada start, itu pasti kita punya sebuah visi, misi, dan juga nilai yang ingin disalurkan atau ditanamkan pada usaha tersebut. Nah, ini sekarang saya bisa menyebutkan ini sebagai sebuah laboratorium karena bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu bisa membawa sebuah kebermanfaatan yang baik, itu bisa menjadi sebuah landasan di mana usaha tersebut berjalan. Lalu kemudian dimatchkan dengan apa yang menjadi teori di dalam textbook. Kan kalau kita belajar manajemen pasti ada teori-teori manajemen dan lain-lain. Jadi nilai yang kita yakini kebenarannya kemudian dikawinkan dengan teori manajemen yang ada, dan kemudian disinkronkan lagi kepada kebutuhan atau sikon masyarakat atau target market di saat itu. Bagaimanakah perkembangannya, ini yang saya katakan sebagai sebuah laboratorium. Karena ternyata memang benar usaha setelah sekian tahun ya Mbak, setelah sekian tahun, dan juga saya juga mendampingi anak-anak saya, bahwa ternyata memang usaha itu tidak hanya melulu sekedar profit. Usaha tidak hanya melulu sekedar profit saja. Profit itu penting, sistem manajerial yang baik dan benar itu wajib. Akan tetapi kemudian ada sebuah nilai-nilai tambah di situ yang akhirnya bisa menjadi sebuah implikasi positif ya, tidak hanya kepada diri saya sendiri, tidak hanya kepada karyawan, tapi kepada semua. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Baik, Mbak Sanas, dunia kan kini bukan hanya borderless aja ya, tapi sudah limitless ya, karena ini sudah sesuatu yang memang kita hadapi dan harus kudu. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep itu sendiri Mbak? Kalau dulu kan ada konsep, kalau bicara soal bisnis ya, bagaimana kompetisi dan lain sebagainya, tetapi justru sekarang lebih ke konsep kolaborasi. Menurut Mbak Sanas seperti apa ini? Iya benar, karena kita nggak bisa sendirian, kita harus kolaborasi. Kolaborasi dalam artian membentuk sebuah komunal kayak di Estri itu kan kita kan memang di situ kita saling sharing ya Mbak, saling sharing, berbagi beban dalam artian saya mempunyai masalah apa, kemudian bisa diurai bersama-sama di dalam satu group belajar, dan kemudian ada sebuah masukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P gitu yang kemudian kita bisa aplikasikan di tempat. Itu salah satu kolaborasi yang ada. Lalu kemudian kolaborasi yang lain itu juga di dalam dunia usaha, seperti kalau di Rorokenes ya, kalau di Rorokenes ini kebetulan
saya itu dari tahun kemarin ingin sekali menerapkan yang namanya omnichannel. Nih kebetulan juga sama aja, laborat juga. Jadi dari tahun kemarin, thanks to COVID, walaupun I hate COVID ya Mbak, tapi kan banyak sekali pembelajaran online yang bisa kita lakukan. Dan ada satu kata-kata yang namanya nih digital marketing omnichannel. Dan dari semua jurnal yang saya baca, omnichannel itu adalah creating your own way of business. Jadi membuat sebuah jalanmu sendiri dalam bisnis, konektivitas bagi semua pelangganmu, experience bagi semua pelangganmu di tempat distribution channeling dari penjualan. Nah, kan menarik nih, apalagi nih sekarang eranya udah digital. So, karena memang saya kebetulan nggak masuk ke marketplace. Why? Kenapa saya nggak masuk ke marketplace? Karena kalau kita nge-search aja di yang depannya S atau depannya T, dan kemudian kita ngecek Rorokenas itu sebajak Mbak keluar. Rorokenas padahal bukan punyaku, bukan punya kami sama sekali. Nah, akhirnya kan I have to create something yang di luar itu agar supaya brand saya tidak tercemar ya, brand saya tidak rusak gitu loh di situ. Nah, akhirnya di sini alhamdulillah saya bisa berkolaborasi dengan Sendit, di mana di sini saya menciptakan bagaimana caranya agar engagement di tempatnya Instagram, Facebook, kemudian di website itu bisa menjadi satu. Dan di website ini kami bekerjasama dengan Sendit, di mana akhirnya saya bisa mendevelop sebuah channel pembayaran bahkan internasional di accept Amex, American Express, kartu kredit dan lain-lain itu dengan cara yang paling secure. Terus bisa juga dengan cicilan, ada cicilan juga disupport oleh BNI dan juga BCA. Lalu juga dari 36 dan 12 itu 0%. Dan kemudian yang terbaru adalah berkat kolaborasi dengan beberapa distributor, itu saya bisa mengadakan pembelian ke luar negeri itu free ongkir Mbak, ke beberapa negara. Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Thailand. Itu luar negeri padahal ya Mbak ya? Iya, free ongkir. Kita free ongkir. Jadi Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, itu kita free ongkir 4 negara. Kalau yang beberapa negara kita masih penjajakan ini. Masih penjajakan bagaimana ini kan. Dan ini rumusan-rumusan ini tidak bisa saya dapatkan kalau saya berjalan seorang diri. Betul. Jadi rumusan-rumusan ini bisa saya dapatkan adalah hasil dari apa? Hasil dari pembelajaran saya belajar di tempatnya. Dari semua webinar dan juga booklet ataupun buku yang saya baca. Kemudian kita diskusikan as a team. Dan kemudian tim ini mencari, kira-kira bisa bekerjasama dengan ini, bisa bekerjasama dengan ini. Dan we are creating yang namanya akhirnya omnichannel itu disesuaikan dengan value dan visi misi yang ada di Rorokenas. Mbak Sanas, untuk bisa melakukan itu tentu saja Mbak Sanas Ainul yakin ya bahwa dan aku yakin bahwa mutu dari Rorokenas itu memang tadi kalau Mbak Sanas bilang tidak mau tercemari dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini Mbak kita menemukan sisi keunggulan kita sendiri dari produk yang kita produksi sehingga tadi sudah mulai mengencourage kemana-mana sehingga tidak merasa terkepung ya dengan adanya tadi kalau searching di S muncul Rorokenas bukan produknya itu gitu loh Mbak. Ini gimana nih Mbak? Saya kok the K-Ways Mbak. K-Ways itu gini. Saya kalau ngomong sama Mbak Gati sama Mas Wan nih, semoga mereka mendengar dan juga teman-teman SD, saya ngomong the Kentir Ways. Jadi the Kentir Ways. Kita harus tahu benar akan value dari produk atau jasa yang kita keluarkan. Itu udah satu dulu. Yakin. Dan kemudian memang ada sebuah nilai-nilai yang kita tanamkan di situ. Lalu kemudian profit is a must, tapi profit bukanlah menjadi sebuah tujuan utama. Karena bisnis is a process. Nah, itu harus menjadi sebuah penekanan dulu kalau di saya ya Mbak, kalau saya. Lalu kemudian harus menganggap bahwa produk saya baik, tapi produk saya juga banyak kekurangan. Produk saya baik, produk saya bagus, akan tetapi produk saya juga harus banyak kekurangan, di mana di situ saya harus berusaha bagaimana caranya mengatasi kekurangan tersebut. So I compete with myself. Jadi saya kami berkompetisi. Siapakah kompetitor dari Rorokenas? Kompetitor utama dari Rorokenas? Ya Rorokenas itu sendiri, Mbak. Kompetitor utama dari Rorokenas ada Rorokenas itu sendiri. Ya rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Tapi kemudian akhirnya kalau kita melihat kepada rumput tetangga, belum tentu rumput tetangga juga
nilainya sama dengan Rorokenes kan. Sementara kan saya menggali nilai atau value-value dari Rorokenes itu sendiri. Jadi, Ya. so we compete with ourselves. Dan gimana caranya supaya produk ataupun jasa yang kita keluarkan itu menjadi lebih baik di hari-hari ke depannya. Udah, itu aja. That is my kentir way. Jadi kegilaan jalan saya seperti itu. Jalanmu emang begitu ya. Dan untuk menjadi kentir itu harus sinau sama sanas dulu emang. Mbak, berarti memang bisnis ini adalah proses ya, menarik ya. Iya. Karena Iya. Mbak Sanas tidak melihat kompetitor itu dari luar, justru dari dalam. Beberapa hal yang saya mencatat perjalanan Rorokenes ini pernah pernah diragukan kalau ini produk Indonesia, sakit hati sebetulnya ya Mbak ya. Tetapi ini justru membuat Mbak Sanas harus semakin meyakinkan bahwa produk Indonesia ada yang sebagus Rorokenes. Tidak overconfident, ini yang pasti ya. Iya, jangan overconfident karena sebenarnya kan di atas langit pasti masih ada langit dan kesempurnaan hanya milik Allah kan Mbak. Jadi itu kita percaya bahwa produk kita tuh bagus, baik, tapi kemudian kita harus tahu juga bahwa produk kita tuh juga banyak kekurangannya. Jadi bagaimana caranya day by day kekurangan itu bisa kita tutupin. Ya. And we are getting better every day gitu ya. Dan getting better ini bukan cuma hanya sekedar produk saja loh Mbak. Getting better ini menjadi lebih baik itu ya bener-bener walk the talk ya. So seperti kayak gini nih. Saya ngomong tentang gender. Jadi bicara Rorokenes itu bukan cuma sekedar produk, tapi bicara Rorokenes juga bicara tentang gender. Ya udah berarti ya saya supporting pun di perempuan. Di setiap pembelian tas Rorokenes pasti ada flyer tentang KDRT dan juga gender awareness dan bagaimana kalian bisa mendapatkan bantuan apabila ada peristiwa akan KDRT maupun sexual abuse. Terus kemudian berarti di situ kalau saya sudah seperti itu di workshop pun di tempat lingkungan kerja pun kami harus meng-create lingkungan yang safe kan. Dan benar-benar gender itu diaplikasikan. Ya berarti apa? Ya menstruation period apa tuh cuti menstruasi harus diberikan dan kemudian juga cuti kehamilan tidak hanya kepada perempuan saja, yang pria pun juga dapat gitu. Tunjangan kehamilan ya tidak hanya ke perempuan saja, yang pria pun juga dapat. Jadi supaya memang by at the end of the day, kalau kami memang saya juga berdiskusi dengan teman-teman, pada saat kita berbicara gender itu kan akhirnya kita memperjuangkan akan adanya relasi kuasa yang sehat. Nah, korelasi kuasa yang sehat itu kan berarti juga saya pun dengan karyawan itu sudah bukan saya bos mereka, bukan Mbak. Karena I need them and they need me. Jadi udah bukan tataran, udah bukan saya melihat mereka sebagai bos dan karyawan. Kita bersama-sama di sini kebetulan saya menjadi seorang leader, tapi leader itu menjadi leader itu we earn it, bukan karena fear. Kita harus berusaha untuk mendapatkan yang bukan karena fear. Begitulah Mbak. Jadi terus terang kalau saya bilang ya begitulah. Iya. Jadi bicara bisnis itu sebetulnya ada di mental ya Mbak Nas? Yes, betul. Bicara bisnis is about mentality. Kalau ada yang bilang gini, wah saya kepengen sekali langsung cepat gitu. Ya banyak. Dan sering kita ngelihat kalau ada ini cara cepat menuju kaya. Marketing cuan gitu. Di saat ini kita dapat oke, gitu. Cuma kadang-kadang saya kepengen ngomong hidup tidak semudah itu Ferguson. Ya kan Pak? Baiklah. Karena hidup tidak semudah itu Ferguson. Ya, saya mungkin termasuk orang yang konvensional ya Mbak. Sorry, tapi saya benar-benar orang yang konvensional dan saya teramat sangat selalu membaca akan data dan juga statistik. Karena data dan statistik yang akurat itu kita bisa mencerna apakah saya sudah melangkah dengan baik dan bagaimana program saya ke depan. So kalau ada kata-kata yang mengatakan cara mudah menjadi kaya, itu buat saya kok nggak make sense ya artinya akhirnya. Apalagi di saat pandemi seperti itu, iya kan? Oke, kalau cuma hanya sekitar 0,001% mungkin bisa, itu mukjizat. Tapi kemudian di generate terhadap 100%, that is so impossible, Mbak. Ya, harus realistis. Kita harus mengijak bumi ya, Mbak ya, hidup itu ya. Betul. Oke.
Ini mari kita baca dulu ya yang sudah masuk ini. Tadi Ferguson ya. Kita lagi main telenovela. Usa_Naya, good product, good quality, keren. Oke, thank you. Matur nuwun. Baik, Mbak Nas, ini bicara soal era yang memang sekarang harus serba cepat, tapi kita harus benar-benar berproses. Bagaimana ini Mbak Sanas bisa mengimbangi percepatan dan proses ini sehingga menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa di laboratorium Rorokenes ini, Mbak? Open mind. Paling enak tuh gini aja. Saya senang sekali dengan Proverb Chinese. Jadi patah Cina yang selalu mengatakan 3 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. 3 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. 2 langkah ke belakang. Oke. Ya, sorry Mbak. Ya, jadi musuh kita yang utama itu kan sebenarnya adalah diri kita sendiri, Kak. Kita ingin sekali cepat menaiki Alphard. Dan kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Alphard itu cepatnya. Tapi kemudian kita tidak mempelajari proses bagaimana kita mendapatkan Alphard tersebut. Tapi pada saat at the end of the day, pada saat kita mendapatkan Alphard, sebenarnya pertanyaan yang bisa diajukan kepada kita adalah ini. Alphard itu gunanya untuk apa sih? Untuk apa gitu, Pak? Apakah itu sebagai memang utilize untuk kita, ataukah itu hanya sebagai sebuah alat melekat kebanggaan untuk kita? Nah, processing ini loh yang menjadi penting, Mbak. Akhirnya. Kalau buat saya pribadi ya, processing ini yang menjadi penting. Bukannya kepada hasil, tapi kepada proses yang kita jalani untuk menuntun ke sana. So, instan itu menjadi sebuah problem. Karena segala sesuatu yang instan, pasti fondasinya juga tidak kuat. Lalu 2, kalau karena memang ini mentality dan juga musuh utama dari diri kita sendiri, kemudian yang namanya greed itu rasa tamak ataupun lainnya. Kita pasti kepinginnya lebih tahu di mana kita harus berhenti untuk kemudian melakukan langkah mundur 2 langkah step ke belakang untuk mereview. Oh iya oke. Ini berarti kekurangannya kita ada di sini. Kemudian melangkah lagi nih 3 langkah, tek. Mundur lagi 2 langkah, maju lagi 3 langkah. Ya memang akhirnya nggak cepat, Mbak. Tapi yang saya amati selama ini dari beberapa perusahaan besar yang saya ikuti, mereka juga melakukan hal seperti itu. Gitu. Iya. Jadi ambisi boleh, ambisius tidak. Oke. Tetap ada review ya yang 2 langkah itu. Betul. Seperti apa? Untuk ancang-ancang melangkah lagi dengan 3 langkah. Mungkin amunisi juga diperbanyak atau apalah yang untuk bisa mempersiapkan melangkah berikutnya. Barangkali begitu ya, Manas ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan juga untuk melatih diri kita sendiri agar supaya bisa memanage emosi dan memanage karena memang musuh kita kan diri kita sendiri, Mbak. Iya. Mungkin kapasitas kita itu baru 5 gitu. Tapi keinginan kita menjadi 10 atau 15. 10 atau 15. Lalu semuanya kita proses menjadi instan agar kita segera menjadi 15. Padahal sebenarnya kemampuan kita cuma 5 nih. Akhirnya apakah kita kuat menanggung 15? At the end of the day itu kan menghantamnya ke diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya kita kuatnya 5, kita maju dulu nih 8 atau 9, mundur lagi ke 7, dicek lagi udah benar apa belum, maju lagi. Itu kan lebih, kalau buat saya lebih solid dan lebih firm ya, terutama kalau di saya, Mbak, karena terus terang IKM itu duitnya cekak. Duitnya cekak, resourcesnya cekak gitu, dan saya ingin menjadi pribadi yang merdeka dalam artian saya merasa bahwa kami belum bisa mengeksplor seluruh visi misi yang kita punya gitu, dan mengaplikasikan seluruh visi misi yang kita punya dalam semua prosesnya. Jadi being independent is very very expensive ya. Menjadi merdeka itu menjadi sebuah hal yang mahal, dan saya harus menjaga ini agar supaya Rorokenes itu tergenuin, kurang lebih seperti itu.
Baik, dan ini memang butuh waktu untuk bisa mengencourage core values perusahaan ya Mbak, yang itu juga Betul, menjadi betul. aplikasi diri kita sebagai pemiliknya atau ownernya ya. Baik, Mbak Nas, ini sudah ada yang masuk ini dari Ana di WhatsApp 083 kali sekian. Selamat pagi Apridio dan selamat pagi Sharing and Hearing. Saya setia mendengarkan dan luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sahnas. Ana ini bertanya Mbak, bagaimana Ibu Sanas merumuskan ideologi pada diri Ibu Sanas dan juga bisa mengaplikasikan pada bisnisnya dan hasilnya luar biasa. Saya kalau melihat Bu Sanas di media-media, Bu Sanas itu sangat percaya diri. Terima kasih Ana. Ya, bagaimana nih Mbak rumus-rumus ideologi keunggulan Mbak Sanas itu sehingga Ana ini sangat mengikuti perkembangan Mbak Sanas nih. Aduh, terima kasih Bu. Saya sebenarnya juga harus belajar sama yang lain. Saya sama kok dengan ibu-ibu semua dan juga yang lainnya, sama. Karena terus terang bahkan di tempat KTP saya tulisannya tuh ibu rumah tangga loh Mbak. Jadi KTP Rumah saya tangga. tulisannya ibu rumah tangga. Udah. Hmm. Sekarang gini, kalau misal kita berusaha untuk jujur ya Mbak, udah kata kuncinya gini aja deh, kita berusaha untuk jujur pada diri sendiri, kita berusaha jujur untuk melangkah, ya saya rasa ya kita pede-pede aja, karena kan kita tidak membohongi. Ya. Kadang-kadang orang yang tidak pede itu karena mereka terpaksa harus bohong ataupun tidak nyaman dengan dirinya. So, saya berusaha untuk nyaman dengan diri saya, ya sudah diri saya apa adanya seperti ini. Apa adanya. Iya, apa adanya. Dan karena kalau kemudian kita nyaman, ya akhirnya kan kita jadi pede kan Mbak. Mau senang Betul. ya alhamdulillah, nggak mau senang ya sudah, gitu aja toh. Tadi ya, merdeka tadi ya Mbak ya. Iya betul, udah jangan dibuat pusing. Soalnya itu baca satu kali. The power of kendir lagi nih. Iya betul loh. Memang benar kan Mbak. Jadi kalau memang mau pede gimana ya sudah, apa adanya aja, apa adanya. Because everybody is beautiful. Semua orang itu indah, semua orang itu cantik, semua orang itu ganteng. Hanya kita perlu jujur atau genuine saja. Oke, genuine itu ya kuncinya ya. Genuine, betul, genuine. Oke, Ibu Ana sudah terjawab ya Ibu. Jadi mungkin salah satu fans beratnya Mbak Sanas ini. Dia ngikutin Mbak Sanas katanya di beberapa media. Terima kasih Ibu Ana. Luar biasa, ini menjadi salah satu support ya untuk Rorokenes. Nah Mbak, bicara soal teman-teman yang lain juga barangkali pernah ada yang kayak Rorokenes ya Mbak, produknya diambil orang kemudian dijiplak dan lain sebagainya. Ada nggak rasa empati Mbak Sanas untuk bisa menguatkan mereka, atau apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Sanas sendiri sebagai pribadi untuk bisa berbagi ke mereka tetap percaya diri dan tadi ya melihat ceruk-ceruk yang lain untuk membuat sebuah link yang munculnya omni channel itu menjadi salah satu pilihan. Jadi gini, kalau kayak begitu mau marah silahkan, mau nangis silahkan, nggak apa-apa karena itu manusiawi Mbak. Jadi saya biasanya kalau kayak gitu nangis, loh. 1 jam nangis toh nggak masalah deh, 1 jam atau 2 jam nangis toh. Kalau perlu marah-marah gitu dipakai sansak dipukulin udah. Tapi begitu selesai nangis sama marah, ya sudah life goes on kan. Ambil sisi positifnya, ambil kertas ditulis. Oh kalau berarti ada yang jiplak, satu produk saya lebih unggul. Nah. Oh, kalau berarti ada yang jiplak, saya menjadi inspirator. Oh, berarti kalau ada yang jiplak, mereka adalah follower, saya menjadi leader, dan gituin aja. Akhirnya di situ kan kita mendapatkan sebuah kunci bahwa ya ini menjadi lecutan bagi saya untuk maju lebih cepat lagi, atau menjadi lecutan bagi kami agar kami menjadi lebih kreatif. Satu pintu tertutup, pasti ada 3 atau 4 pintu lainnya yang terbuka. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi positif ya, habis ya tombol gelo lah ya, nggak apa-apa marah, karena kan memang sudah prosesnya begitu berdarah-darah, seenaknya saja gitu ya, dijarah gitu istilahnya gitu ya Mbak. Tapi habis itu bangkit dan positif tadi ya, dia niru berarti dia suka, ya kan? Iya betul, iya. Benar-benar ya. Dan dia pengen banget dengan produk kita, tapi gimana ternyata dia membuatnya nggak apa-apa lah, rezeki buat dia. Pintu yang lain masih akan dibuka kerannya oleh Allah. Gitu ya. Iya. Wah ini kalau ngomong sama Mbak Sanas sekarang loh terinspirasi itu. Besok kalau sudah ketemu peristiwa itu, mana langsung lagi loh Mbak.
Oke, ini kita ketemu lagi nih dengan Pak Agus. Selamat pagi, Apridio. Selamat pagi juga dengan Ibu Sanas Rorokenes. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana Ibu memanage antara kegiatan bisnis dan sosial dan juga keluarga? Saya mengikuti juga perjalanan Ibu seperti Ibu Ana tadi dan luar biasa. Ibu tidak hanya saja bicara tetapi Ibu juga beraksi. Karena saya melihat beberapa promo Rorokenes juga, sekian persen untuk apa dan apa dan apa. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Tapi saya terus terang saya belajar dari semuanya, dan inspirasi saya itu sebenarnya dari ibu saya, eyang saya, dan kemudian simbol-simbol yang ada di pasar. Ya, Ini betul. Karena Mbak Sanas tetap keluyuran di pasar tradisional loh ya, tetap belanja ke sana ya. saya itu salah satu hobi saya yang terpaksa harus saya kurangi karena pandemi, Mbak. Betul. Sedih makanya. Jadi makanya sedih banget itu. Jadi terus terang kalau saya belanja di pasar itu saya duduk cangkruan sama mereka ngobrol. Dan kemudian banyak sekali nilai yang bisa kita dapatkan dari ibu-ibu tersebut. Bagaimana mereka, maksudnya dengan keterbatasan yang mereka punyai, mereka berusaha untuk bisa bisnisnya jalan, keluarganya jalan, dan kemudian mereka masih mempunyai gotong royong di antara sesama pedagang di pasar itu sangat tinggi gitu. Nah, contoh-contoh itu tuh sebenarnya ada di sekitar kita, Pak. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu menjadi sebuah hal yang mudah. Itu susah untuk dilakukan. Akan tetapi kalau kita niat, kita bisa. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah satu. Nawaitunya kita itu mau kemana? Karena saya selalu kalau bisa ditanyakan juga gini, apakah kamu adalah pengusaha perempuan? Enggak, saya sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan utama saya ya sebagai seorang istri, lalu kemudian yang kedua adalah sebagai seorang ibu. Baru setelah itu saya menjadi pengusaha yang dimana usahanya ini juga caranya bagaimana bisa untuk bisa berdampak baik, bukan hanya kepada saya sendiri tapi juga kepada pegawai dan yang lain-lainnya. So, skala prioritas di sini tetap berjalan. Kalau saya termasuk tipe yang konservatif, jadi misalnya gini nih, imam saya tetap suami, Mbak. And I'm very grateful to have him as my husband. Saya berterima kasih sekali kepada suami saya yang selalu mensupport dan menyokong, karena mempunyai istri seperti saya itu cukup rumit dan membuat dirinya penting. Dan itu hanya beliau saja ya yang mampu mengendalikanmu ya. Iya betul. Jadi teman-teman dan juga Mbak Santi kan kalau ngomong selalu ngomong ini sebagai pawang ya, memang betul lah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya suami saya itu ya imam saya gitu. Kalau suami saya bilang no, ya saya tidak akan melangkah. Tapi kalau suami saya bilang go, ya saya akan melangkah, dan alhamdulillah dia juga cukup nyaman dengan dirinya. Berapa kali itu dia tidak pernah melarang, tapi karena dia tidak pernah melarang, akhirnya saya bisa mengerti batasan-batasan itu seperti apa. And I respect it. Jadi sudah ada sinyal-sinyal ya, kalau beliau mungkin nggak begitu setuju aslinya gitu ya. Jadi Mbak Sana sudah peka ya? Iya betul. Jadi terus terang nih, saya buka nih jadi juga orang melihat sosok Rorokenes itu saya gitu. Padahal sebenarnya di belakang saya itu ada suami saya gitu. Jadi yang mengatur keuangan di Rorokenes dan kemudian final decision di Rorokenes, terutama untuk budgeting, itu adalah suami saya. Saya orangnya kalau dilepas, saya R&D-nya bisa ombro-ombro, Mbak, kalau bisa Jawanya. Dan kemudian bisa larinya kemana-mana. Nah, saya butuh kontrol, saya butuh kendali. Butuh kendali dan kontrol ini berarti termasuk salah satunya adalah di budgeting dan kemudian pembacaan data. Siapakah yang mendukung? Ya suami saya. Jadi kalau beliau mengatakan tidak bisa karena begini dan kemudian alasannya konkret, saya tidak akan melangkah. Ya, ini sebuah tim yang dibangun luar biasa ya Mbak, karena memang pasangan itu adalah yang sudah dititipkan atau dikirimkan untuk menjadi pasangan kita, gitu ya, dalam apapun. Betul. Pak Agus, ini sudah dijawab Pak Agus. Jadi itu yang disampaikan oleh Mbak Sanas. Mbak Sanas di KTP-nya masih ibu rumah tangga, ya. Jadi bukan pengusaha perempuan ya. Bukan, ibu rumah tangga. Betul. Ibu rumah tangga Pak ya. Jadi itu salah satu tanggung jawab yang harus beliau lakukan dulu. Nah, Mbak Nas, ini pandemi masih belum kita tahu sampai kapan hatamnya ya, tetapi ya kita harus menikmati atau menerima proses ini menjadi bagian dari kehidupan yang harus kita jalani.
bagaimana Mbak dari Roro Kenes sendiri untuk secara prokes kemudian juga bersama-sama tetap optimis dan juga bangkit ya untuk tidak terus terpuruk. Jadi gini, optimis tetap harus, realistis wajib. Ya. Jadi akhirnya tetap di sini kita harus melakukan pengetatan budgeting di mana-mana Mbak. Karena cash flow kan harus tetap terjaga. Oleh karena itu segala macam ekspansi yang harus dilakukan, kami harus mengkalkulasikannya dengan seksama dan kemudian proyeksi ke depannya seperti apa. Itu satu. Lalu yang kedua, alhamdulillah di tempat kami saya cukup galak. Saya cukup galak sekali terutama untuk protokol kesehatan. Itu dari tahun kemarin semenjak pandemi kita sudah berusaha untuk selalu mencanangkan itu kepada karyawan yang ada di kantor. Alhamdulillah kesadaran mereka cukup tinggi dan bahkan mereka menjadi satgas COVID di kampungnya. Oh, aktif buahnya juga di sini ya. Buahnya itu berbuah, itu sebuah proses ya Mbak. Jadi proses tahun kemarin akhirnya menjadi sekarang. Mereka sekarang bahkan kalau waktunya untuk di swab, karena memang di tempat kami 3 minggu sekali itu swab. Itu pasti mereka akan bilang, Bu, sudah waktunya di swab nih, kita harus. Ya, bahkan pada saat kemarin Lebaran pun, pulang dari Lebaran, mereka ngomong sama saya, setelah Lebaran kita di swab semua kan Bu. Ya, saya kan seneng nggak malahan Kak gitu. Mereka ada kesadaran ya, betul-betul. Ada kesadaran dari mereka sendiri. Terus lalu kemudian yang alhamdulillah kami semua sudah divaksin. Jadi di keluarga Roro Kenes semuanya sudah divaksin. Terima kasih kepada pemerintah Kota Semarang dan juga kepada Kadin Kota Semarang. Kami sudah divaksin semua dan saya juga keluarga dari karyawan itu teramat sangat menganjurkan agar semuanya berburu vaksin lah gitu. Karena dengan vaksin kita membantu untuk membangun namanya herd immunity. Lalu yang keempat, selain tetap optimis dan juga realistis, yang keempat ini tadi ya berdoa ya Mbak. Karena namanya kekuatan doa itu tidak ada yang bisa dahsyat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Betul. Ya kurang lebih seperti itulah. Mbak Nas, ini ada satu lagi pertanyaan sebelum saya sebetulnya enggan untuk mengakhiri Mbak ya, kita ngerumpi itu bisa berjam-jam, curhat-curhatan ya, kalau perlu misu bareng gitu ya Mbak. Tapi ini ada Yola nih Mbak yang bertanya, Ibu Sanas boleh kasih tips nggak bagaimana kalau produk kita bisa diterima di luar negeri? Apakah Ibu Sanas mempunyai tip-tip khusus? Tidak hanya saja bicara soal kualitas, tetapi konektivitas apakah juga penting, Ibu? Terima kasih. Thank you, Yola. Terima kasih, Yola. Koneksi itu sebenarnya kalau koneksi kita bicara koneksi ya, Mbak. Nah, koneksi itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan. Misal saja listnya ITPC. ITPC itu International Trade Promotion Center Indonesia yang ada di luar negeri. Dan juga atas perdagangan Indonesia di luar negeri. Kirimkan email ke mereka akan produk ataupun jasa yang kita punyai di tempat yang kita punyai. Kirim company profile, kirim e-katalog dan lain-lain, kemudian tawarkan produk Anda. Itu kalau kita bicara koneksi ya Mbak. Iya. Kita bisa bicara koneksi dan kalau bilang wah saya malu, jangan malu. Karena terus terang juga ITPC dan ADDAC atas perdagangan pun pasti akan membantu. Pasti akan membantu. Lalu kemudian ada banyak sekali laman, terutama laman ke website, terutama dari Kementerian Perdagangan, di mana di situ ada list buyer, ataupun lainnya bisa kita approach. Bisa kita approach untuk dikirimi company profile, lalu kemudian dikirimi proposal, dan juga kemudian dikirimi katalog produk yang kita punyai. Nggak usah malu, nggak apa-apa, karena kita nggak malu-malu, kita nggak bohong kok. Kita kan tidak mencuri punya orang. Tawarin aja, nggak masalah. Terus lalu yang satunya lagi, mereka pasti yang namanya buyer itu, pasti mereka akan melakukan tracking. Nah, tracking yang paling mudah yang dilakukan mereka itu dari mana? Ya dari website yang kita punyai, dari Instagram yang kita punyai, sosial media yang kita punyai, seperti IG, Facebook, lalu kemudian LinkedIn, dan lain-lain. So, create your own sosial media itu dengan sebaik mungkin agar impresi itu bisa menarik mereka untuk masuk. Oke. Itu jadi kalau tracking profile itu udah siap gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali.
Oke, gitu ya Yola. Tapi yang pasti tadi soal kualitas tetap harus unggul dong ya. Ya, itu number one itu nggak bisa number one, nggak bisa nego-nego. Ya, karena gini Mbak, satu ini kan kebetulan digital media juga kan. Satu keluhan, apalagi dari luar negeri, masuk ke tempatnya kita itu bisa viraling. Betul. Ini yang harus kita pikirkan benar-benar pada saat kita bicara akan ekspor. Memang secara di dalamnya kita sudah kuat solid atau belum gitu. Kalau hanya sekedar tes market dry run di awal nggak masalah. Saya terus terang untuk masuk ke sebuah pasar, ini kan kita memang masuknya noto Singapura nih Mbak. Jadi saya tuh noto itu dari bulan November tahun kemarin sampai sekarang belum kelar-kelar. Iya, sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita masih belajar petanya terus. Ya kenapa kok belum kelar-kelar lah? Kami bukan corporate, kami IKM, sources kami terbatas, keuangan kami terbatas. Jadi kami memang benar-benar memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bisa membaca peta itu dengan seksama. Agar supaya apa? Nanti tahun depan kita masuk itu sudah petanya sudah jelas dan kami bisa melakukan promosi dengan sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu Mbak. Ini bagian dari realitas ya Mbak, membaca peta itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Makanya itu terus terang saya rada sebel kalau ada yang bilang cara cepat menjadi pengusaha kaya atau lainnya. Tidak semudah itu Ferguson. Sekarang babi itu cepatnya nggak sengepet. Sekarang lebih cepat internet, Mbak. Betul sangat, Mbak. Betul banget. Mbak Nas, thank you banget nih. Kalau sudah ngobrol lama juga kita nggak ketemu ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Mbak, thank you. Selalu semangat dan luar biasa. Estri sudah memberikan insight yang sangat hebat kepada kita semua. Mudah-mudahan ini adalah virus-virus yang dibangun untuk positif kita tetap menjadi perempuan yang kuat, mandiri dan juga bermanfaat. Itu yang penting ya. Amin. Thank you Mbak. Sukses selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah menerima kami. Sami-sami. Matur nuwun, salam sehat. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Sanas dari Rorokenes, foundernya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Santi Rosalia pamit. Terima kasih, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.